Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di WN Channel. Dan pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas SKB Guru Matematika SMP, SMA, atau SMK mengenai cara cepat menyelesaikan limit fungsi aljabar di mana X mendekati tak hingga. Pada video sebelumnya saya juga telah menyajikan beberapa part video yang membahas mengenai limit fungsi aljabar di mana X mendekati tak hingga. Cara cepatnya juga nanti teman-teman yang belum nonton bisa klik link yang saya simpan di deskripsi box dan juga nanti di akhir video akan muncul. Ya, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan video kali ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya teman-teman. Oke? Jika sudah, langsung saja kita ke pembahasan. Ya, jadi teman-teman, di sini saya telah sajikan 3 soal yang berbeda. Namun sebelum menjelaskan atau membahas ketiga soal ini terlebih dahulu, saya ingin menjelaskan yang ada di dalam kotak ini ya. Jadi, ketika teman-teman mendapatkan soal limit X mendekati tak hingga di mana akar dari fungsi kuadrat dikurang akar fungsi kuadrat juga, maka yang perlu kita perhatikan adalah koefisien dari X pangkat 2-nya. Koefisien dari X pangkat 2 yang pertama yang harus kita perhatikan. Jika koefisien A di sini sama dengan nilainya ya sama, maka hasilnya B dikurang Q per 2 akar A. Oke? Dan jika A-nya lebih besar dari P, maka hasilnya langsung saja sama dengan tak hingga. Dan sebaliknya, jika A kurang dari P, maka hasilnya sama dengan minus tak hingga. Jadi langsung saja tulis minus tak hingga. Oke, supaya lebih paham, langsung saja kita kembali ke 3 soal ini. Kita bahas soal yang pertama. Ini merupakan bentuk akar dari persamaan kuadrat ya. Jadi langsung saja kita hanya perlu perhatikan terlebih dahulu koefisien dari X pangkat 2-nya. Yang pertama koefisiennya 1, yang kedua juga koefisiennya 1. Artinya koefisiennya sama. Dan ketika koefisiennya sama, maka yang perlu kita perhatikan adalah B dan Q. B dan Q. Oke, langsung saja kita memakai rumus ini ya. B dikurang Q per 2 akar A. Jadi langsung kita tuliskan B dikurang Q per 2 akar A. B-nya berapa? Ini ya, B-nya ini. B-nya adalah 2. Di Q-nya berapa? Q-nya adalah minus 2. Jangan lupa ambil minusnya ya, teman-teman. Minus 2. Jadi di sini 2 dikurang minus 2 per 2 dikali A-nya berapa? Koefisiennya tadi adalah 1. Jadi 2 dikali akar 1. Ini sama dengan 2 dikurang minus 2, itu kan artinya 2 ditambah 2. 2 ditambah 2 sama dengan per 2 dikali akar 1, itu kan sama dengan 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. 4 per 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya dari limit tak hingga ini adalah 2. Oke, paham ya teman-teman? Kita langsung ke soal yang kedua. Di sini langsung saja kita perhatikan koefisien dari X pangkat 2-nya. Yang pertama, koefisiennya adalah 1. Oke. Yang kedua, koefisiennya adalah 3. Kita bandingkan. Apakah ini sama, lebih besar atau lebih kecil? Dan ternyata di sini lebih kecil. Dan ketika koefisien yang pertama lebih kecil atau kurang dari koefisien yang kedua, maka hasilnya pasti minus tak hingga. Jadi langsung saja kita tuliskan hasilnya adalah minus tak hingga. Oke, paham ya? Pahamlah. Oke, kita lanjut yang ketiga. Langsung saja kita perhatikan lagi koefisiennya. Di sini koefisiennya 4 dan di sini koefisiennya adalah 3. Kira-kira perbandingannya seperti apa? Ya, tentu saja 4 ini lebih besar dari
3. Dan ketika koefisien yang pertama lebih besar daripada koefisien yang kedua, maka hasilnya adalah tak hingga. Oke, kita hanya berpatokan pada ketiga ini ya teman-teman. A sama dengan P, A lebih besar dari P, atau A kurang dari P. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Oke, jadi kita lanjut ke contoh selanjutnya untuk lebih memahami lagi, karena mungkin saja bentuk soalnya tidak hanya langsung berbentuk seperti ini, namun perlu proses untuk mengubah menjadi akar persamaan kuadrat seperti ini untuk mendapatkan hasilnya. Jadi langsung saja kita contoh selanjutnya. Mengerti? Oke teman-teman, seperti yang saya katakan sebelumnya, jadi ada beberapa soal yang seakan-akan terlihat bentuknya tidak seperti ini. Bukan bentuk akar dari fungsi kuadrat dikurang akar dari fungsi kuadrat. Namun sebetulnya kita bisa ubah ke dalam bentuk seperti ini. Sama halnya dengan soal ini, di mana limit x mendekati tak hingga akar x dikali 4x tambah 5 dikurang 2x tambah 1. Ya, jadi sebenarnya kita bisa ubah teman-teman supaya nanti bentuknya seperti ini ya. Akar dari fungsi kuadrat dikurang akar dari fungsi kuadrat. Jadi ini kita ubah dulu ya. Aduh, saya lupa tuliskan limitnya. Ini limit x mendekati tak hingga. Jadi ini kita kali masuk ya teman-teman. X dikali 4x itu sama dengan 4x kuadrat. Ditambah x dikali 5 itu 5x. Dikurang. Ini saya kasih kurung dulu ya. Kita buat dalam kurung supaya lebih mudah untuk kita pahami. Ketika 2x tambah 1 saya masukkan ke dalam kurung, maka dia akan berubah menjadi 2x dikurang 1. Ini bisa dipahami ya teman-teman, kenapa tandanya di sini berubah menjadi minus, karena kan kalau ini minus di sini kita kali masuk, minus dikali 2x itu kan minus 2x, minus dikali minus 1 itu kan sama dengan plus 1. Jadi kita tidak merubah nilai tapi merubah bentuk saja. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, lanjut. Ketika sudah berubah seperti ini, kita masuk ke langkah selanjutnya. Ini masih belum berbentuk sepertinya, tapi sudah mendekati lah. Mendekati tak hingga. Aduh, mohon maaf ya teman-teman, tulisan saya agak belepotan. 4x kuadrat ditambah 5x. Ini dikurang. Teman-teman, kalau ini 2x kurang 1 saya mau jadikan di dalam akar, maka otomatis saya bisa tuliskan seperti ini dong. 2x kurang 1 pangkat 2. Kalau saya ubah menjadi bentuknya seperti ini kan tidak merubah nilai teman-teman. Merubah bentuk, tapi tidak merubah nilai. Ini kan 2x kurang 1 pangkat 2 diakarkan, itu kan nilainya sama dengan 2x kurang 1. Ini kan akar itu kan pangkat 1/2 ya. Jadi 2x kurang 1 pangkat 2 dikali pangkat 1/2, artinya 2x tambah 1 pangkat 1. Jadi ini tidak merubah nilai, saya hanya merubah bentuk ya. Jadi ini bentuk ini bisa kita ubah ke dalam bentuk akar seperti ini. Oke? Oke ya, paham ya. Jadi selanjutnya limit x mendekati tak hingga akar 4x tambah 5 4x kuadrat maksud saya ditambah 5x dikurang akar. Ini kita selesaikan ya. 2x kurang 1 pangkat 2 artinya kan 2x
kurang 1 dikali 2x kurang 1. Jadi langsung saja di sini akan menjadi 4x kuadrat ya. 4x kuadrat dikurang 2 kali 2 kali minus 1 itu kan minus 4. Minus 4x minus 1 kali minus 1 itu sama dengan plus 1. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Jika bentuknya sudah seperti ini kan sudah berbentuk ke persamaan di sini teman-teman, persamaan umum. Limit x mendekati tak hingga, ini kan sudah berbentuk seperti ini ya, berbentuk seperti ini. Jadi langsung saja kita perhatikan koefisiennya. Koefisien x kuadratnya di sini adalah 4. Di sini juga 4, artinya A dan P-nya sama, dan ketika A dan P-nya sama, kita hanya perlu perhatikan koefisien di belakang X lagi. Di sini 5. Oke, kita ambil 5 dikurang koefisien Q-nya ini kan di X-nya, koefisien dari X-nya itu minus 4. Oh, berarti dikurang minus 4 per 2 akar koefisien yang sama tadi berapa? 4, akar 4. Jadi hasilnya 5 dikurang minus 4 itu kan artinya 5 tambah 4 itu sama dengan 9 per 2 dikali akar 4 itu kan 2 ya. Jadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke ya. Jadi hasilnya ini adalah sama dengan, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan campur. 4 dikali 2 kan 8 ya teman-teman. Jadi sisanya 1 per 4. Jadi 2 1/4. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Di sini sudah ada, langsung saja kita selesaikan ya. Limit x mendekati tak hingga akar. Ini langsung kita kali masuk ya teman-teman. 2x kali x itu kan 2x kuadrat. Kita percepat saja. Ini 2x dikali 1 itu kan 2x. Dikurang 5 kali x itu kan minus 5x. Jadi 2x dikurang 5x itu sama dengan minus 3x. Terus minus 5 dikali 1 itu kan minus 5. Jadi minus 5. Dikurang, ini sama seperti soal sebelumnya, langsung saja kita rubah ke dalam bentuk akar. Jadi ini kita pangkatkan. Ketika ini kita berubah dalam bentuk akar, maka ininya kita pangkatkan. Jadi 2x pangkat dikurang 5 pangkat 2 itu kan hasilnya 4x kuadrat. 2 kali 2x, 4x kali minus 5 berarti minus 20x ya. Minus 5 kuadrat itu kan sama dengan plus 25. Jadi bentuknya seperti ini. Ya saya percepat ya teman-teman supaya durasi videonya juga tidak terlalu lama. Oke, ini kan bentuknya sudah dalam bentuk akar dari fungsi kuadrat ya teman-teman. Jadi kita tinggal perhatikan koefisien dari x pangkat 2-nya. Di sini 2, di sini 3. Artinya ini lebih kecil dari 2, ini lebih kecil dari 4. Ini lebih kecil ya. Ya, jadi ketika lebih kecil maka hasilnya itu sama dengan minus tak hingga. Jadi ini jawabannya. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Oke, kita ke soal selanjutnya. Langsung saja ini kita selesaikan ya teman-teman. Limit x mendekati tak hingga, ini 3x tambah 2 langsung kita masukkan ke dalam bentuk akar ya teman-teman. Dan ketika kita menjadikan dalam bentuk akar, ini kita pangkat 2-kan, berarti berubah menjadi 3x kuadrat. 3x itu dikali 3x. Oke, jadi ketika 3x tambah 2 ini kita pangkat 2 kan, maka hasilnya itu sama dengan 9x kuadrat.
2 kali 3x, 6x kali 2 berarti plus 12x. 2 pangkat 2 plus 4. Plus 4. Oke. Dikurang, ini tetap karena sudah berbentuk fungsi kuadrat, 8x kuadrat dikurang 5x tambah 1. Itu sama dengan, ini kan sudah sama-sama akar dari fungsi kuadrat, jadi kita perlu perhatikan koefisiennya. Di sini 9 dan di sini 8. Artinya di sini lebih besar. 9 ini lebih besar daripada 8. Dan ketika lebih besar maka hasilnya adalah tak hingga. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi seperti ini dulu video kali ini. Bagi teman-teman yang ingin menonton video sebelumnya yang telah kita bahas mengenai pembahasan limit, teman-teman bisa lihat di sini, akan muncul di sini ya. Nanti teman-teman bisa langsung klik. Oke, terima kasih tuh sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman yang lain sebanyak-banyaknya supaya bisa bermanfaat juga untuk orang lain dan menjadi pahala untuk kita. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.